Welcome to our channel. I hope this video is useful. Apa itu PLO? Palestine Liberation Organization, Organisasi Pembebasan Palestina, adalah sebuah organisasi politik dan militer yang didirikan pada tahun 1964 untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina dan pembentukan negara Palestina yang merdeka. PLO diakui secara internasional sebagai wakil sah dari rakyat Palestina dan memainkan peran penting dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Pembentukan PLO dibentuk oleh Liga Arab pada tahun 1964 di Yerusalem. Tujuan awal organisasi ini adalah membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mengupayakan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina yang kehilangan rumah mereka setelah Perang Arab-Israel 1948. Pada awalnya, perjuangan PLO berfokus pada perlawanan bersenjata melawan Israel. Struktur PLO terdiri dari berbagai faksi dan kelompok Palestina, termasuk faksi terbesar dan paling dominan di LO, dipimpin oleh Yasser Arafat sejak 1969. Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, PFLP, kelompok Marxis-Leninis yang mendukung perlawanan bersenjata. Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, kelompok kiri lain yang juga berfokus pada pembebasan Palestina melalui perjuangan bersenjata. PLO memiliki badan legislatif bernama Dewan Nasional Palestinensi dan badan eksekutif yang dipimpin oleh Komite Eksekutif PLO. Yasser Arafat dan kepemimpinan PLO. Pada tahun 1969, Yasser Arafat, pemimpin Fatah, menjadi ketua PLO. Di bawah kepemimpinannya, PLO berkembang menjadi simbol utama perjuangan Palestina di dunia internasional. Arafat memimpin PLO selama beberapa dekade dan merupakan sosok sentral dalam proses diplomasi serta perjuangan militer melawan Israel. Pengakuan internasional. Pada tahun 1974, PBB mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina dan memberikan status pengamat kepada organisasi tersebut. Ini memperkuat legitimasi internasional PLO dan memungkinkannya untuk memperjuangkan hak-hak Palestina di berbagai forum global. Strategi perjuangan awalnya, PLO mendukung perlawanan bersenjata terhadap Israel dan terlibat dalam berbagai aksi serangan, termasuk serangan terhadap warga sipil Israel. Salah satu serangan yang paling terkenal adalah pembantaian Olimpiade Munich di 1972, yang dilakukan oleh anggota faksi Black September yang terkait dengan PLO. Namun, pada tahun 1980-an, PLO mulai mengadopsi pendekatan diplomatik dan mengakui keberadaan Israel. Perjanjian Oslo. Pada tahun 1993, PLO dan Israel menandatangani Perjanjian Oslo yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Dalam perjanjian ini, PLO mengakui hak Israel untuk eksis, sementara Israel mengakui PLO sebagai wakil rakyat Palestina. Perjanjian ini membuka jalan bagi pembentukan Otoritas Palestina yang diberikan kekuasaan otonomi terbatas di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Namun, proses perdamaian ini mengalami kebuntuan dalam beberapa tahun terakhir. Konflik dengan Hamas. Meskipun PLO merupakan representasi resmi Palestina di mata dunia, faksi Hamas muncul pada pertengahan 1980-an sebagai kekuatan politik dan militer yang menantang dominasi PLO. Hamas menolak pendekatan diplomatik PLO dan Perjanjian Oslo, serta terus berperang melawan Israel. Ketegangan antara PLO yang dipimpin oleh Fatah dan Hamas meningkat, terutama setelah Hamas memenangkan pemilu legislatif di Palestina pada tahun 2006 dan mengambil alih kendali atas jalur Gaza. Saat ini, PLO masih dianggap sebagai representasi resmi rakyat Palestina di banyak forum internasional, meskipun Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas, juga pemimpin Fatah, sekarang mengelola pemerintahan Palestina di beberapa wilayah tepi barat. Abbas dan PLO terus berusaha menghidupkan kembali proses perdamaian dengan Israel, meskipun tantangan internal dan eksternal terus membayangi perjuangan mereka. Kesimpulan, PLO adalah organisasi politik dan militer yang berperan penting dalam perjuangan Palestina untuk kemerdekaan. Dari perlawanan bersenjata hingga diplomasi internasional, PLO tetap menjadi simbol utama aspirasi rakyat Palestina untuk mendapatkan hak mereka. Meskipun tantangan besar seperti konflik internal dengan Hamas dan kebuntuan proses perdamaian dengan Israel terus berlanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan klik like dan subscribe untuk menonton video yang lainnya. Terima kasih.